Konnichiwa minasama, Nanda Mitsukata desu. Jadi sekarang kita balik lagi nih ke Trunk View. Jadi Trunk View ini kita sudah masuk ke volume ke-8. Jadi sekarang gua nggak pengen review skala 1/43 nih ataupun mini scale. Yang pastinya kalian udah pada tahu kalau kalian udah ngikutin gua dari awal. Sekarang gue kepengen bikin in-depth tour Hot Wheels, tapi gue nggak satu persatu. Karena apa? Gue punya Hot Wheels ini yang ada di bagasi di dalam, itu semuanya tuh masih di dalam blisternya dan nggak mau gue lepas karena sayang aja sih. Gue bukan tipikal kolektor Hot Wheels tuh yang pendobrak, kecuali Hot Wheels reguler ya, soalnya di dalam ini Hot Wheels premium. Dan yang pastinya ini koleksi set mobil-mobil Jepang, dan yang pastinya mobilnya pun menarik. Tapi sayangnya dulu pas gue beli ini di era pandemi ya, tahun 2020 nih, beli ini nih, dibeli sama nyokap gue, itu harganya bener-bener jatuh banget untuk series mobil-mobil dari Hot Wheels Premium yang ini. Oke, jadi langsung aja kita buka bagasinya. Apa aja itu list-list atau koleksi-koleksi dari mobil Jepang di Hot Wheels Premium ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh Pinasama semua. Di sini adalah sesi pembukaan bagasi. 1, 2, 3. Jadi ini adalah Hot Wheels Premium Japan Historic ketiga. Ini menjadi salah satu hal yang tidak disangka-sangka Minasama. Jadi kita kembali lagi bikin in-depth tour di depan, tepatnya di belakang bagasi si Mercy Boxernya. Jadi nggak di dalam Mercy Boxernya lagi, karena Minasama bisa melihat semua. Sekarang kondisinya hujan lagi ya. Tadi bener-bener pas baru buka bagasi dan lanjut mau ngelis satu persatu dan akhirnya hujan. Kita kembali lagi POV-nya seperti ini ya. Kita mulai dari urutan paling pertama dulu ya Minasama, dari Hot Wheels Premium JH3 ini. Mobil line up yang paling pertama itu adalah Nissan Skyline RS dengan kode bodi KDR30. Jadi ini adalah Skyline generasinya R30, yang artinya dia di tahun 80-an kurang lebih, kan tahun 80-an awal untuk yang R30 ini. Karena kalian bisa tahu kalau ngikutin Skyline ini, antara R30 dan R31 itu kan emang gak jauh beda ya. Bahkan sampai sekarang aja gue juga lupa inget apa perbedaan di antara generasi R30 dan juga R31. Kalau kita fokus ke mobilnya, ini gue suka ya sama basic stylingnya. Kita lihat dari warna pertama, yang primary color itu dia warnanya merah, dan merahnya bukan merah terang ya di sini. Kita lanjut ke secondary colornya, dia berwarna hitam. Jadi kombinasi warnanya gue suka banget. Termasuk nih tamponya ini juga ngikutin tampo di bagian velgnya. Dulu nih ya, awal-awal gue main Hot Wheels Premium nih kayak yang udah wah banget nih punya kayak gini. Tapi memang ini gue udah punya ini dari tahun 2020 loh, dan gak pernah gue buka selama 5 tahun ini. Dan memang rencananya nggak akan pernah gue buka kecuali gue punya dobelan. Dan kita lanjut mobil yang kedua. Untuk line up mobil kedua dari JH3 ini adalah hatchback, dan gue suka banget sama hatchbacknya karena bentukannya tuh lucu. Ini adalah Honda City Turbo 2 tahun 1985, 1985. Untuk warnanya sendiri, buat gue pribadi, gue bukan selera yang seperti ini sih. Karena waktu itu gue pernah lihat, bukan di Hot Wheels tapi di mini scale, itu brand Inno64. Gue suka banget tuh yang line up mobil polisinya, karena di Inno64 itu nggak cuma dapat Honda City-nya, tapi juga dapat Honda Motokompo-nya atau motornya juga. Karena dulu fun fact, kalau ada customer di Jepang itu yang beli Honda City ini, itu gue lupa antara opsional atau emang dikasih satu set sama Honda Motokompo-nya. Dan sekarang Honda Motokompo itu jadi menjadi salah satu motor inceran kolektor. Untuk color kombinasinya yang udah gue bilang ya, gue nggak terlalu suka. Mungkin kalau gue kasih warna putih di bagian velgnya, menurut gue masih bisa lebih masuk buat seleranya gue ini. Itu kembali lagi ke seleranya masing-masing. Tapi genuinely gue suka ini sama mobilnya juga, sama si Honda City ini. Kita lanjut ya ke mobil yang ketiga. Untuk line up mobil ketiga ini menjadi salah satu generasi, dan dapat dikatakan semua generasi yang paling underrated dan juga paling langka. Dan itu adalah
Nissan Silvia. Ini Silvia nih bener-bener cakep banget loh di generasi yang ini dengan kode body CSP 311. Dan di Hot Wheels Premium ini mereka nggak bikin mod sesuatu ya. Kalau dari pandangan gue nih, sepenglihatan gue, ini warnanya juga warna factory color. Yang tadi juga, tapi yang ini bener-bener dia dibikin looks-nya, secara konsep itu mobil stock atau bukan mobil yang dimodif. Ini velgnya juga warna chrome ini ya. Untuk Silvia ini yang gue tahu ya, tadi kan gue bilang langka nih. Yang gue tahu dia nih cuma diproduksi sebanyak 500 unit kalau nggak salah. Waktu itu gue ngeliatnya di Wikipedia. Kalian cek aja di Wikipedia karena Silvia ini nih Silvia yang paling langka. Dan juga gue suka loh sama desainnya ini. Untuk di eranya sampai sekarang pun juga sama-sama cakep. Kita lanjut ke mobil yang keempat. Mobil yang keempat ini dulu pas gue beli itu tahun 2020 ya. Dengar-dengar katanya harganya naik. Karena mobil ini tuh menjadi salah satu mobil yang diincar sama kolektor Hot Wheels. Hampir semuanya, tapi entah kenapa mobil yang ini malah nggak sama sekali. Yaitu adalah Datsun Sunny Truck dengan kode body B120 tahun 1975. Dulu gue itu kan sama teman-teman gue tuh kayak ngebahas Hot Wheels nih ya. Kalau udah ngebahas Datsun tuh sesuatu hal yang wah. Gue juga lupa ya kalau sama semua kalian semua ada yang kolektor Hot Wheels tuh kenapa Datsun itu harganya bisa mahal, bisa langsung aja di komen ya. Karena gue lupa kenapa Datsun itu tuh bisa mahal. Untuk dari segi konsepnya gue suka ya. Ini konsepnya itu kayak mobil-mobil Shakotan gitu loh. Shakotan, Bosozoku tuh mirip-mirip gitu. Soalnya velgnya modelnya dia kayak gini. Macam kalau kalian lihat di Instagram ya atau lihat aja di Google. Namanya Little Wheels Club. Dan juga lebih lucunya lagi nih dikasih warnanya chrome jadi lebih eye catching. Dan juga di sini visualnya ya. Ini juga warna chrome semuanya nih rata-rata. Kita lanjut yang mobil paling terakhir yaitu adalah mobil yang kelima ya ini sekarang. Yaitu adalah Mazda Cosmo Sport. Ini dari semua line up JH3 gue paling suka mobil yang ini karena mobil ini tuh lucu. Tadi gue sempat mention Honda City lucu, tapi kalau ini lucu tapi juga sporty. Lu bayangin ya kayak mobil ini tahun 1968. Kalau kalian balik ke tahun kurang lebih tahun segituan ya, ngeliat mobil kayak gini tuh apa nggak yang wah ya dilihatnya kayak mobil dari masa depan. Bahkan ada manga panel ya, nanti gue cari dulu, itu juga ada loh yang ngebahas tentang si Mazda Cosmo Sport ini. Gue lupa siapa autornya, nanti gue cantumin juga. Dan itu emang mobil itu cakep banget loh. Bahkan kalau gue dikasih kesempatan ya, kasih rezeki, gue kepengen banget nih punya mobil ini yang beneran ya, Mazda Cosmo Sport ini, karena emang gue sesuka itu sama mobil ini. Jadi itu ya minasama semua Tomodachi, in-depth tour gue dari Hot Wheels Japanese Historic 3 ini. Dan memang ya gue nggak akan ngedobrak, maaf banget, karena gue tipikal yang koleksi Hot Wheels kayak begini, emang bukan orang yang berani ngedobrak gitu Tomodachi semua. Kalau minasama maupun Tomodachi semua menyukai video in-depth tour ini, silahkan berikan like. Dan jika kalian mau lihat updatean video kedepannya, mohon tekan subscribe itu, karena itu ngebantu juga buat kalian misalkan lupa sama channel gua gitu. Kalau udah di subscribe itu kan pasti bakalan muncul di list subscribe gitu. Oke, Tomodachi semua minasama, thank you telah menonton, bye bye, thank you.